Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan terakhir tadi, ya, masih berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Tadi telah dibahas riwayatnya, ya, berdasarkan syawahid, ya, penguat-penguat riwayat, maka kesimpulannya hadis ini minimal derajatnya adalah hasan. Jadi maknanya bisa diamalkan. Kandungan hadisnya bisa diamalkan. Oleh karenanya, berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama berpendapat seorang yang junub tidak boleh, ya, sama sekali membaca Al-Quran sehingga dia mandi terlebih dahulu. Ya, berdasarkan hadis ini, tadi saya mengatakan apa? Sebagian ulama, maksudnya jumhur ulama, ya, karena jumhur ulama memaknai, ya, riwayat ini adalah riwayat yang minimal hasan ketika dikumpulkan jalur-jalurnya, walaupun sebagiannya tadi ada yang lemah. Berarti berdasarkan hadis ini, jadi perlu dibedakan, ya, kalau kita membahas sebagian, kemudian kita katakan sebagian ulama berpendapat, ini yang diketahui dari perkataan para ulama, kalau dikatakan sebagian biasanya itu minoritas. Biasanya minoritas. Ya, meskipun kalau dikatakan sebagian ulama, enggak semuanya bisa dinisbatkan kepada jumhur, tapi ini enggak ma'ruf hal seperti itu. Ya. Jadi perlu ditegaskan istilah seperti itu. Karena ya pernah, ya, bahkan sering saya mendengar, ini sedikit, ya, keluar tema untuk membahas kalimat sebagian. Ketika ada pembahasan apa hukum mengamalkan hadis dhaif, kan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, ya, para mutaqaddimin, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan para al-hadis yang lain, di antara dinukil adalah Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim. Walaupun ini nukilan kepada atau yang dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari ini perlu ditinjau ulang. Ya, mereka mengatakan tidak boleh beramal dengan menggunakan hadis dhaif, baik untuk ahkam maupun fadhail, keutamaan, ya, targhib wa tarhib, apalagi untuk akidah, kan seperti itu. Terus di sini ada, ya, sedikit apa? Penyamaran. Sebagian ulama mutakhirin, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, membolehkan beramal dengan hadis dhaif untuk fadhail dan yang semisalnya dengan syarat yang ketat. Ini ucapannya sebagian. Berarti apa kesannya? Minoritas, padahal yang betul adalah jumhur ulama. Ya, di antaranya yang paling terdepan adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Jadi dikesankan kalau pendapat mengamalkan hadis dhaif, ya, dibolehkan mengamalkan hadis dhaif, ya, dengan syarat yang ketat untuk fadhail adalah pendapat sebagian mutaakhirin dari kalangan ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini berarti apa? Ada penyamaran, ya, membuat kesamaran, ya. Kalau tidak mau dikatakan sebagai penipuan terhadap umat. Ini bahasanya mungkin agak keras. Tapi ini mengingkari fakta.
Yang ma'ruf di kitab-kitab mustalah, jumhur ulama, bahkan Imam An-Nawawi dalam muqaddimah. Dua muqaddimah. Muqaddimah pertama di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan beliau mengatakan kesepakatan para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif, meskipun yang betul bukan kesepakatan. Berarti minimal apa? Jumhur ulama. Ya. Jadi kalau saya mengatakan tadi sebagian, itu yang betul bukan sebagian, tapi yang betul adalah jumhur ulama. Nah, berdasarkan hadis ini, gitu. Maka jumhur ulama dari kalangan ahli ilmu menyatakan tidak boleh seorang membaca ya Al-Qur'an baik satu ayat atau lebih sampai orang yang junub tersebut melakukan ya mandi. Ini pendapat jumhur ulama ya. Mereka mengatakan ya, wa ma dzukira fil bab wa in kana fi ba'dihi maqalun. Apa yang disebutkan di dalam bab ini, meskipun di dalam bab ini riwayatnya ada pembicaraan, lakinnahu yuqawwi ba'duhu ba'dhan, tetapi ya satu yang dengan yang lainnya saling menguatkan ya, sehingga apa, maknanya bisa diamalkan. Karena tadi ya beberapa hal yang menjadi sebab riwayat tersebut bisa terangkat ya, dari yang tadinya dhaif minimal hasan. Ini jumhur ulama. Adapun Malikiyah, sebagian Malikiyah itu memberikan pengecualian ya. Kapan seseorang dibolehkan melafazkan ayat di dalam Al-Quran, sebagian lafaz di dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat tertentu, di antaranya adalah ayat-ayat yang isinya berupa perlindungan. Itu dikecualikan oleh sebagian Malikiyah, bukan seluruh ayat. Di antaranya adalah ayat Al-Kursi, ya, ayatul Kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Kalau ayat-ayat yang isinya berupa perlindungan seperti ini, ayat Al-Kursi, kemudian ya 3 ayat yang depannya kul, itu dibolehkan bagi orang yang junub. Tapi hanya ayat-ayat seperti ini, karena tujuannya diantaranya adalah dalam rangka perlindungan, bukan menyengaja tilawah, ya ibadah tilawah Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran secara umumnya. Ini khusus ayat-ayat perlindungan. Ini Malikiyah seperti itu sebagian. Kemudian sebagian Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, kalau maksudnya adalah berzikir, saya niat berzikir tapi menukil dari Al-Quran. Nah, kan ada zikir-zikir di dalam Al-Quran. Maka maksud dari pembacanya bukan bermaksud tilawah, ya, tapi berzikir. Contohnya apa berzikir? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ayat Al-Quran. Itu maksudnya zikir. Misalkan seorang mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ayat Al-Quran ini. Tapi maksudnya adalah dalam rangka apa? Berzikir. Ya. Maka dibolehkan kalau maksudnya adalah zikir, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ada dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya bukan tilawahnya, tapi maksudnya adalah zikir yang memang lafaz zikir tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Ini Syafi'iyah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya, di dalam kitab Al-Insaf, ya, dinukil ucapannya oleh Imam Al-Mardawi. Imam Ahmad mengatakan, ya, yurakhasu lil junub an yaqra'a ayatan wa nahwiha. Diberikan rukhsah bagi orang yang junub untuk membaca satu ayat atau yang semisalnya. Ya. Ini adalah nukilan dari
Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di sini ya sebagian ulama memberikan kait ikatan-ikatan. Ada yang diikat dengan ayat yang isinya hanya perlindungan. Ada yang diikat dengan kalau maksudnya zikir maka dibolehkan. Ada yang berpendapat diberikan rukhsah apabila hanya satu ayat saja. Ya, karena ada hajat. Jadi memang bukan tilawah dalam makna ya yang kita kenal, yang namanya dia sedang apa? Sedang tilawah Al-Qur'an. Yang namanya tilawah ya otomatis membaca banyak seperti itu kan, 1 lembar, 2 lembar. Seperti itu. Ini pendapat apa? Pendapat pertama. Jadi secara umum apa? Tidak dibolehkan. Ini jumhur ulama. Dengan sedikit pengecualian tadi, ya. Tapi riwayat muktamad di dalam 4 mazhab adalah tadi tidak boleh secara umumnya kan, nukilan sebagian ulamanya seperti itu. Ini yang pertama. Berarti kesimpulannya apa? Tidak boleh bagi yang junub. Nanti haid ada pembahasan lagi. Ini junub dulu. Ya. Kita belum membahas haid. Pendapat kedua, dibolehkan bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an, benar-benar membaca. Ya, atau melafazkan bahkan. Ya, membaca baik dengan melihat ataupun dengan melafazkannya. Iya. Ini adalah pendapat siapa? Kira-kira pendapat siapa kalau seperti ini? Ya, pendapat Imam Ibnu Hazm, ya. Al-Dhahiri. Ya, sebagaimana beliau bawakan di dalam kitab Al-Muhalla. Dan pendapat ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari ya sebagaimana dinukil di dalam Fathul Bari disebutkan bahwasanya beliau memandang tidak mengapa bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Ini adalah pendapatnya Imam Al-Bukhari. Ya, yang jelas bukan pendapat 4 mazhab kan seperti itu. Memang dalam beberapa permasalahan fikih ada pendapatnya Imam Al-Bukhari yang sama dengan pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ada beberapa. Kemudian dari kalangan tabi'in, kalau Ibnu Abbas kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in yang membolehkan hal ini, yaitu membaca Al-Quran bagi orang yang junub adalah Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in di dalam ilmu, ya, pemimpinnya para tabi'in di dalam ilmu. Jadi kalau disebut Sayyidut Tabi'in, yang dimaksud adalah beliau Sa'id Ibnul Musayyib, yang luar biasa mengumpulkan ilmu dan amal. Mengumpulkan ilmu dan amal. Kalau antum melihat biografinya luar biasa, beliau berkaitan dengan menghadiri masjid. Ya. Selalu hadir di masjid selama berapa puluh tahun sebelum dikumandangkan azan. Ya. Memang tegas. Kalau perkataannya Ibnu Hazm diterapkan di zaman kita nggak akan cocok. Karena beliau mengatakan gini, bagiku orang yang datang ke masjid, baru datang ke masjid setelah adzan dikumandangkan, itu bagiku tidak menghargai sholat jamaah. Itu kan berat banget. Misalkan orang yang istiqomah di dalam sunnah, ya, menyikapi perkataan beliau masih terlalu, ya, kita katakan ekstrim. Tapi begitulah, ya, perbedaan keadaan kita dengan keadaan mereka. Ya, kalau kita terapkan di zaman ini tentu sangat berat, ya. Entah berapa puluh tahun, ya saya lupa riwayatnya, antara 40 atau 30 tahun beliau yang lainnya, kalau tadi kan riwayat datang sebelum adzan, riwayat yang lainnya entah berapa puluh tahun, saya lupa, antara 30 atau 40 tahun, saya tidak pernah melihat tengkuk orang ketika sholat berjamaah. Berarti apa? Nggak mungkin beliau berada di shaf kedua, ketiga, ya kan? Dan beliau bukan imam, ya otomatis melihat imamnya, maksudnya orang sesama makmum gitu, ya, sesama makmum, karena beliau bukan imam sholat, berarti beliau paling depan. Ini luar biasa, Sayyidul Musayyib, ya, termasuk di antara
ya ahli fikih yang 7 di kalangan Madinah, di kalangan penduduk Madinah. Nah, ini beliau berpendapat tidak mengapa membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan junub. Kemudian ulama setelahnya yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnul Mundhir, ya. Imam Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Nah, ini baru disebutkan pendapatnya. Tentu ada dalilnya, kan gitu. Kalau dalil jumhur kan tadi hadisnya. Ini dalil jumhur, ya. Nabi senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami selama tidak junub. Ini kan dalil jumhur ulama. Adapun dalil yang mengatakan boleh, di antaranya adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya telah kita bahas, ya, di bab apa itu yang menerangkan Nabi SAW senantiasa berzikir, ya, setiap waktu. Jadi hadis Aisyah kan kita pernah bahas ketika itu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah, ya, dalam segala keadaan dan waktunya. Jadi berzikir setiap waktu, ya, tentunya bukan ketika qada hajah. Nah, seperti itu. Berarti selama tidak berada di toilet atau kamar mandi, Nabi senantiasa berzikir dengan lisannya. Karena zikir dengan hati, ya tentu di mana saja bisa, ini dengan lisan maksudnya. Jadi Nabi senantiasa mengingat Allah pada setiap waktunya. Berarti di sini masuk di dalam keumuman zikir adalah Al-Quran. Wal Qur'anu dzikrun. Al-Quran disebut sebagai zikir. Ya, firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran disebut sebagai apa? Az-zikru. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, itu Al-Quran. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan az-zikru di sini itu umum, ya, mencakup Al-Quran maupun yang selainnya. Al-Quran disebut zikir, ucapan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah, subhanallah, itu juga zikir. Berarti umum di sini, ya. Hanya saja terkadang untuk membedakan zikir khusus yang dikaitkan dengan Al-Quran, biasanya dikatakan dia sedang bertilawah. Nah, sedang bertilawah. Kan nggak mungkin dia sedang bertilawah mengucapkan subhanallah. Berarti dia sedang membaca Al-Quran. Ini secara uruf aja untuk membedakan. Lagi ngapain dia? Lagi bertilawah, baca Al-Quran. Tapi kalau misalnya dia lagi zikir pagi petang, lagi duduk, dia lagi ngapain? Lagi zikir. Padahal Al-Quran maupun zikir yang lainnya itu adalah masuk dalam keumuman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama, ya, mengkritik, ya, istidlal dengan hadis ini. Hadis kemudian dikaitkan dengan ayat. Ini mengkritik, ya. Tetapi yang dimaksud, ya, untuk membantah kritikan tersebut atau menjawab kritikan tersebut, jadi ada istilah lafaz itu dikaitkan dengan hakikat asyariyah. Yang kedua ada hakikat al-urfiyah. Hakikat asyariyah, ada hakikat al-urfiyah. Kalau tadi kita mengatakan seorang sedang berzikir, kira-kira secara uruf, secara adat yang dimaksud apa? Ya memang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, atau ucapan Allahu Akbar. Adat pasti arahnya seperti itu. Sedangkan ketika kita memahami istilah syar'i, maka hakikat itu harus dikembalikan ke hakikat syar'i.
Betul, kalau dikatakan secara adat, zikir itu memang hakikat urfiahnya adalah bukan membaca Al-Quran, kan seperti itu. Tapi sekarang bisa dijawab katanya. Kalau istidlal ini dikritik, ya karena dikembalikan kepada uruf yang dimaksud zikir bukan Al-Quran, maka yang jadi patokan adalah hakikat syariahnya. Syariah mengatakan yang namanya zikir adalah umum, mencakup Al-Quran maupun zikir yang lainnya. Nah, ini perlu di dalam pembahasan kitab usul ya. Dalam usul fikih seperti itu. Jadi ketika terjadi pertentangan dalam pembahasan istilah syar'i, hakikat urfiyah, hakikat yang dikaitkan dengan uruf, bertentangan dengan hakikat syariah, maka didahulukan hakikat syariah. Salat artinya apa? Hah? Hah? Salat artinya doa. Tapi kalau dikatakan dia sedang salat, dikembalikan ke salat secara syar'i. Berarti apa? Perbuatan dan ucapan ya khusus yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam, kan seperti itu. Nggak mungkin dimaknai dia sedang sholat, dia sedang berdoa. Berarti sholat yang kita maui secara syar'i. Nah, dikembalikan kepada hakikat syariah. Ya, di sini namanya zikir umum secara syar'i, secara uruf zikir ya bukan membaca Al-Qur'an, dikembalikan ke syar'inya gitu maksudnya. Ini maksudnya istidlal bagi orang yang membolehkan. Kita kan lagi membahas yang membolehkan. Jadi umum namanya namanya zikir itu umum dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan junub. Umum harus dibawakan kemana umum. Berarti apa? Boleh bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an karena secara hakikat syar'i masuk di dalamnya Al-Qur'an sebagai zikir. Nah, ini dalil pertama bagi yang membolehkan, ya. Riwayat, kemudian dikuatkan ayat Al-Qur'an, kemudian dengan pendekatan apa? Al-haqiqah asyariyah, hakikat syariah. Kemudian dalil kedua yang menyatakan boleh bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an, annal asla adamut tahrim hatta yaridad dalil as-sahih an-naqil anil bara'atil asliyah. Annal asla, hukum asal, adamut tahrim, tidak ada pengharaman, ya. Hatta yaridad dalilu, sampai datang dalil as-sahih, yang sahih, an-naqil, yang memindahkan ya hukumnya anil bara'atil asliyah, dari hukum asal, ya, yang hukumnya memalingkan dari hukum asal. Nah, berarti menurut pendapat kedua ini memang tidak ada dalil yang sahih, kan seperti itu. Berarti hadisnya dhaif berdasarkan pendapat kedua ini. Anal asla, ya, annal asla ada mutahrim, hukum asal itu tidak ada suatu yang haram sampai datang dalil yang sahih yang an-nakil, yang memalingkan anil bara'atil asliyah, dari hukum asal. Ya, al-bara'ah al-asliyah maknanya adalah seorang tidak terbebani sesuatu. Hukum asal seperti itu. Antum hukum asalnya sholat 5 waktu enggak? Asalnya enggak ada, karena datang dalil yang sahih, yang yang tegas bahwasanya diwajibkan ya sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti apa? Memalingkan dari keadaan asal yang tadinya orang tidak wajib sholat, karena datang dalil yang sahih jadi wajib sholat. Demikian pula tadinya nggak ada yang haram. Mana yang menunjukkan membaca Al-Quran itu haram bagi orang yang junub? Mana dalil sahihnya? Pada kembali kepada hukum asal. Ya, mereka mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini semuanya ma'lulah, ada ilatnya, ada penyakitnya, itu. Ya. Kemudian mereka mengatakan wa ala fardhi taslim istidlal. Ya, kalau kita katakan ya, oke, kita terima istidlal tersebut. Ya. Fa laisa fiha nahyun. Tidak ada larangan di dalam dalil tersebut. Jadi misalkan kata pendapat kedua, bahasa kita, ya kalau gitu kita mengalah. Dalilnya sahih, kita mengalah. Tetapi dalil tersebut tidak menunjukkan adanya larangan.
Wa innama hiya hikayatu fi'lin, kan dalil tersebut hanya menghikayatkan perbuatan Nabi, bukan larangan Nabi. Kan tapi Ali mengatakan Nabi senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami kecuali dalam keadaan junub. Ini kan perbuatan Nabi. Nabi nggak ngasih komentar. Cuma apa? Perbuatan Nabi yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Oke, kita setuju dengan antum, wahai jumhur misalkan. Hah? Ya, Pak? Iya, maksudnya bukan kita sepakat kalau hadis ini adalah sahih, tapi tidak menunjukkan adanya larangan. Kan hanya menceritakan. Nabi nggak membacakan kepada kami. Nabi nggak komentar, janganlah kalian membaca Al-Quran. Mana dalil sahihnya? Jadi ini hanya hikayat, ya, hikayat perbuatan Nabi SAW, tidak menunjukkan adanya larangan. Hanya memang Nabi kalau junub tidak membaca Al-Quran kepada kami, cuma tidak melarang. Ya, ini ya munaqasyah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Ya. Berarti lumayan kuat nih. Istidlalnya kuat juga kan berarti kan? Kuat juga. Ya. Maksudnya ini ternyata apa? Ternyata pendapat Dzahiriyah lumayan kuat pula. Dalilnya seperti ini ya. Alasan pertama dibawa ke hakikat syariah, ya. Masuk ke umuman Al-Qur'an sebagai zikir. Yang kedua, dalilnya dhaif. Kemudian kaidah hukum asal tidak ada larangan. Taruhlah hadisnya sahih, ngalah. Tetapi tidak menunjukkan adanya larangan karena hanya hikayat perbuatan Nabi SAW, kabar, ya, dari Ali bin Abi Thalib kalau Nabi tidak membacakan, tidak ada komentar Nabi melarang. Nah, makanya Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wal qaul bil jawaz fihi wijahah. Ya, pendapat yang mengatakan bolehnya membaca Al-Qur'an itu di dalamnya ada hujah yang kuat, ya. Pendapat yang membolehkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub itu ada istidlal yang kuat, ya. Karena kita telah mengetahui dari perkataan para a'immah, para imam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan, yang berkaitan dengan halal dan haram. Larangan berarti dikaitkan dengan suatu yang haram, ya, secara umumnya. Kemudian perkara halal dan haram mereka itu ketat, ya, mereka itu ketat, sehingga hadis-hadis yang dikaitkan dengan larangan itu adalah hadis-hadis yang standarnya harus memenuhi standar yang minimal hasan, kan seperti itu. Jadi dianggap sebagai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Ini kalau berbicara halal dan haram, ketat itu memang para ulama. Ya, halal haram itu ketat. Ya, walaupun nanti ada kaidah di dalam mazhab Hambali, ya, yang pernah kita bacakan, kaidah dari al-Imam yang dinukil oleh Imam Ibnu Mufli Al-Hambali. Kalau ada suatu hadis yang maknanya sesuatu itu adalah haram, tetapi hadisnya dhaif, maka dibawa kepada makna makruh. Atau sebaliknya, ada suatu hadis dhaif, maknanya adalah perbuatan itu wajib, tetapi dhaif hadisnya, maka dibawa kepada apa? Mustahab, sunnah, seperti itu. Nah, tapi di sini dalilnya menurut pendapat kedua ini dalilnya lemah, sedangkan halal dan haram itu para ulama kan tegas, ya. Tidak boleh berhukum, ya, menentukan hukum halal dan haram dengan dalil yang lemah. Adapun dalam fadhail tentu tadi telah kita bawakan, jumhur membolehkan dengan syarat, ya. Makanya ketika dalilnya lemah, kembali ke hukum asal. Berarti hukum asalnya boleh nggak membaca Al-Quran dalam keadaan junub? Ya, berarti boleh. Ya, ini pendapat, ya, Dzahiriyah yang dikuatkan oleh riwayat tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ini kalau bicara istidlal kuat dan lemahnya di dalam berhujjah. Berarti dua perkara ini yang menjadi sebab khilaf. Sahih atau dhaif hadisnya, kan gitu. Nah, sahih atau dhaif hadisnya. Kalau hadisnya dhaif bagi pendapat kedua, ya berarti
sudah tidak beramal dengan hadis tersebut, kan gitu. Tapi kalau memang hadisnya sahih, juga tidak menunjukkan adanya larangan, kan seperti itu. Ya. Tetapi apapun ya hujah yang dibawakan, tidak ada ya perbedaan pendapat bahwasanya yang lebih hati-hati adalah Pak, hendaknya seorang yang junub tidak membaca sesuatu pun dari Al-Quran sebelum dia bersuci, kan seperti itu. Ya, apalagi orang yang junub itu kan bisa mungkin langsung mandi ketika itu, berbeda dengan orang yang haid yang nanti akan kita bahas setelah ini. Orang junub berbeda dengan orang yang haid. Haid kan butuh ya, ada waktu menunggu sampai darah berhenti baru bisa mandi. Maka beda hukumnya. Kalau junub kan gampang, seorang junub sekarang bisa langsung mandi. Bisa langsung mandi. Bisa dengan apa? Tidak ada kesulitan kalau dia untuk mandi secara langsung bersuci, ya. Maka hendaknya dia untuk lebih hati-hati adalah jangan dia membaca Al-Quran sebelum dia mandi. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Ya. Yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Mandi terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dari sisi kehati-hatian, ya, pendapat jumhur ulama ini lebih hati-hati seperti itu. Lebih hati-hati. Tapi kalau memilih pendapat kedua, ada salafnya dari kalangan sahabat dan para tabi'in, meskipun dari kalangan madzhab 4 tidak memilih pendapat ini. Tapi saya katakan tadi, istidlalnya lumayan kuat, hujahnya kan tadi. Ya. Ya tapi ya insyaallah ya antum tidak akan mungkin kan berlama-lama kan, misalkan kalaupun misalkan memilih pendapat kedua misalkan. Insyaallah antum nggak akan baca Quran, ya. Kalau ya insya Allah kan nggak akan berlama-lama, nggak nyaman juga kan udah, ya nggak akan nyaman insya Allah, ya. Tapi kan pendapat kedua ini hanya sedang menjelaskan hukum keadaan, ya. Misalkan ya dia sedang junub, kan, kemudian dia belum mau mandi dulu, sambil tiduran dia punya hafalan Quran, bisa aja seperti itu murojaah, ya. Ternyata murojaah sampai setengah juz misalkan, sambil tiduran misalkan. Berarti kalau menggunakan pendapat ini tentu boleh. Cuma umumnya biasanya kalau orang junub nggak akan nyaman kalau belum mandi, ya mau ibadah apapun seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan orang yang junub. Adapun ya wanita haid, maka dibolehkan membaca Al-Quran, bukan memegang mushafnya, membaca Al-Quran, ya. Karena hukum asal adalah boleh sampai datang dalil yang memalingkan dari kebolehan menjadi tidak boleh. Maka tidak ada satupun nas yang jelas, nas yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah yang melarang seorang wanita yang haid membaca Al-Quran. Ya. Maka kalau dikiaskan, ya, orang yang haid dikiaskan kepada orang yang junub, itu keliru, karena ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara keadaan orang yang junub dengan keadaan yang haid, beda. Orang junub bisa langsung segera bersuci, orang haid kan tidak, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kemudian Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa, beliau memilih pendapat ini, ya. Pendapat ya dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Dan beberapa ulama yang lainnya, apalagi kalau wanita tersebut adalah guru tahfidz misalkan, yang dia senantiasa mengajarkan Al-Quran, seorang yang hafal Al-Quran. Kalau misalkan dia haid selama seminggu, tidak boleh membaca Al-Quran, seminggu dia nggak murojaah, gimana hafalannya kira-kira? Ya, bisa hilang hafalannya, ya. Makanya
eh, Imam Ibnul Qayyim, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, pokoknya wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun, ya. Adapun sebagian ulama boleh, tapi kalau ada hajat, ya. Kalau ada hajat, hajatnya apa? Dia sebagai pengajar Al-Qur'an. Masa seminggu libur, ya. Tahfidnya libur seminggu gara-gara haid. Berarti kan ada hajah dia mengajarkan Al-Qur'an. Maka pada saat itu wanita tersebut meskipun dalam keadaan haid boleh mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Atau hajah kedua karena ingin membaca zikir yang lafaznya ada di dalam Al-Qur'an. Maka itu juga dibolehkan, ya. Ini sebagian ulama seperti itu. Adapun Syekh Abdul Fauzan mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pokoknya boleh tanpa ada batasan ada hajat atau tidak. Yang jelas wanita haid itu keadaannya berbeda dengan orang yang junub. Ya, baik ada hajat ataupun tidak, wanita haid boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Wallahu taala a'lam. Berarti ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub, berarti junub kan secara umum. Ya. Baik laki-laki maupun wanita itu sebaiknya dihindari sebelum mereka mandi. Kesimpulan kedua, wanita haid dibolehkan membaca Al-Qur'an, tetapi bukan memegangnya, membaca. Ada pembahasan memegang, menyentuh, ada membaca. Ya. Inilah ya yang berkaitan dengan hadis ini. Kita langsung ke hadis berikutnya. Yaitu perkara yang berkaitan dengan masyru'iyatul wudu. Masyru'iyatul wudu, disyariatkannya berwudu. Liman awadal jima', bagi orang yang ingin mengulangi hubungan badan. Bagi orang yang ingin mengulangi jima', dia berjima, kemudian dia ingin berhubungan lagi, berjima lagi, maka disyariatkan untuk apa? Untuk berwudu terlebih dahulu. Hanya saja wudu di sini maknanya apa? Bisa wudu syar'i, wudu sebagaimana wudu untuk sholat, atau wudu maknanya adalah mencuci kemaluan. Nah, jadi wudu maknanya banyak di dalam bahasa Arab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Maksudnya apa? Ingin berjima. Thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Kemudian setelah berjima, dia ingin mengulangi lagi, berjima lagi, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu di antara keduanya. Ya, jima yang pertama dengan jima berikutnya, hendaknya dia berwudu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zadal Hakim, Imam Al-Hakim memberikan tambahan riwayat, fa innahu ansyatu lil aud, karena sesungguhnya wudu tersebut menjadikan seorang itu lebih bersemangat, ya, lebih bergairah lagi untuk mengulangi jima tersebut. Nah, ini riwayat tambahan dari Imam Al-Hakim. Riwayat yang pertama tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam Kitabul Haid. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan bab, ya, jawazu naumil junub,
bolehnya seorang yang junub tidur. Ya. Jadi orang boleh tidur dalam keadaan sedang junub. Wastihbabul wudu'i lahu wa ghuslul farji idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yujami'a, dan disunahkan berwudu bagi orang yang junub. Ya. Kemudian disunahkan pula mencuci kemaluannya. Pertama, disunahkan berwudu baginya dan mencuci kemaluannya, itu bagi orang yang junub, apabila dia ingin makan atau minum atau tidur atau kembali berjima. Ya, ada berapa perbuatan tuh yang disunahkan? Makan, minum, tidur atau berjima kembali. Nah, ini disunahkan. Tapi boleh tanpa berwudu. Ini kan sunahnya. Makanya di babnya apa tadi? Bab ya jawazi naumil junub. Bolehnya orang yang junub tidur. Ini kan boleh. Kalau sunahnya apa? Sunahnya berwudu dulu, kemudian cuci kemaluannya. Ya, mau makan, mau minum, mau tidur atau kembali berjima. Nah, ini yang membawakan bab siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Imam Muslim tidak ada babnya. Ya. Maka para ulama yang mensyarah Sahih Muslim itu mengatakan Sahih Muslim itu sebenarnya masih belum semuanya diturunkan riwayat-riwayatnya karena umur Imam Muslim pendek. Maksudnya masih mungkin untuk ditinjau ulang sebagaimana Muwatta disusun selama 40 tahun. Makanya belum sempat menuliskan bab. Imam Muslim belum sempat menulis bab. Hanya Kitabul Iman. Diurutkan hadisnya secara tertib. Sangat tertib, tapi nggak ditulis babnya. Padahal ada babnya harusnya. Karena urut, cuma tidak ada babnya. Kitabul Iman, hadis-hadis secara tertib. Sehingga Imam Nawawi menulis babnya. Contohnya ini, Kitabul Haid. Hadis ini berkaitan dengan haid. Ternyata apa? Imam Nawawi membawakan bab apa? Bab bolehnya tidur bagi orang yang junub. Ini Imam Nawawi yang membawakan bab. Berarti hadis-hadisnya dikaitkan dengan hal tersebut. Ya. Banyak yang nulis bab, kata Imam Nawawi, banyak yang nggak cocok nih, kata Imam Nawawi. Ya. Banyak yang nggak cocok. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, insya Allah bab yang saya letakkan di dalam Sahih Muslim adalah sesuai dengan maksud dari Imam Muslim. Ijtihad Imam An-Nawawi, ya, karena beliau paling paham terhadap Sahih Muslim. Di mukadimahnya, saya mampu mensyarah Sahih Muslim dengan jumlah 100 jilid lebih. Tapi saya nggak mau, kata Imam Nawawi. Saya mampu membentangkan syarah Muslim 100 jilid tanpa pengulangan faidah, kata Imam An-Nawawi. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Khawatir nggak dibaca, kata Imam Nawawi. Ya. Khawatir bosan, khawatir tidak dibaca. Iya, nanti kalau antum di rumah punya syarah Muslim, baca mukadimahnya. Ngomong seperti itu. Mampu membentangkan 100 jilid lebih. Kalau bukan khawatir lemahnya para penuntut ilmu, ya kemudian khawatir bosan, maka saya akan bentangkan. Sehingga saya mensyarahnya dengan syarah yang ringkas. Terkesan lebih ke arah ringkas daripada sedang. Kalau Imam Ibnu Hajar kan sedang. Syarah ini terkesan ringkas. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 hadis, kadang syarahnya ala kadarnya. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Walaupun sedang, tapi per hadis disyarah semua. Ya, misalkan qauluhu bismillahirrahmanirrahim bab di syarah oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Nawawi enggak. Kitab, kemudian babnya beliau tulis sendiri, hadisnya baru syarah yang ringkas yang beliau anggap penting. Iya.
Tadi di dalam riwayat Muslim dari jalur Asim al-Ahwal, beliau mengatakan sami'tu Abul Mutawakkil, aku pernah mendengar Abul Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, kemudian disebutkan hadisnya. Ya, disebutkan hadisnya. Ini riwayat Muslim. Adapun tadi tambahan riwayat dari Imam Hakim, ya, fainahu ansyat lil aud, karena sesungguhnya wudu tersebut itu membuat ya tubuh kembali segar sehingga ya lebih bisa bersemangat untuk mengulanginya lagi. Maka ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarat dua syaikh, yaitu syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun keduanya tidak ya membawakan riwayat ini dalam kitab keduanya dengan lafaz ini, ya. Akan tetapi kedua imam tersebut, Imam Al-Bukhari dan Muslim, lafaznya bukan seperti ini. Lafaznya adalah fal yatawaddo, maka hendaknya berwudu. Seperti ini saja, ya, tanpa menyebutkan fa innahu ansyat lil aud, karena sesungguhnya wudu tersebut ya menjadikan badan lebih bersemangat kembali. Tidak ada riwayat ini di dalam ya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hanya perintah berwudu. Ya. Maka riwayat ini sesungguhnya hal tersebut menjadikan tubuh lebih bergairah, semangat. Ini adalah lafaz yang sifatnya menyendiri. Ya. Lafaznya hanya dibawakan oleh satu orang, menyendiri, ya. Dari Syu'bah tadi, Amirul Mukminin fil hadis. Dari Asim, dia menyendiri di dalam riwayat tersebut, yaitu membawakan tambahan ini, ya. Akan tetapi karena yang meriwayatkan adalah Amirul Mukminin fil hadis, meskipun menyendiri riwayatnya, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang makbul, diterima, ya. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ternyata apa? Tidak seperti itu, ya. Buktinya keduanya buktinya keduanya tidak meriwayatkan di dalam kitab sahihnya. Walaupun syarat rawinya adalah sesuai, tetapi kan nggak dibawakan buktinya ini, ya. Maka pernyataan apabila Syu'bah menyendiri itu diterima riwayatnya, wa hadza fihi nadhar, ini perlu ditinjau ulang, ya. Kemudian Imam Ibnu Hibban menyebutkan penyendirian riwayat ini dari Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah, bukan dari Syu'bah. Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah. Ternyata apa? Ternyata bukan dari Syu'bah. Intinya di dalam riwayat ini penambahan riwayat ini adalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Tapi inti asal hadisnya adalah perintah untuk apa? Perintah untuk berwudu, ya ini. Kemudian ya diantara pembahasan di dalam hadis ini adalah berkaitan dengan sabda Nabi SAW, fal yatawadda bainahuma wudu'an. Nah, ini kata wudu di sini. Hendaklah dia berwudu antara keduanya. Ya. Hendaklah berwudu. Kan di sini ada perintah. Hendaklah dia berwudu. Ya. Di sini berarti ada penguat. Seorang hendaknya berwudu terlebih dahulu. Maka hanya saja mereka berbeda pendapat. Apa yang dimaksud wudu sih di sini? Kan gitu. Sebagian ulama mengatakan, kalau sebagian berarti sedikit. Nah, kan sekarang udah tahu sekarang. Nah, perlu nih detail. Jadi banyak dikatakan sebagian, kan kebalik. Yang dimaksud wudu di dalam hadis ini adalah wudu syar'i. Ya. Kira-kira yang ngomong itu siapa? Hah? Tadi kan kita sedang membahas hakikat syariah tadi di hadis sebelumnya. Hah? Hah?
Ya, kaum Dhahiriyah. Ya kan? Yang dimaksud wudu di sini, hendaklah berwudu. Yang namanya wudu berarti hukum asalnya apa? Ya wudu syar'i, mencuci empat, ya mengenakan air kepada empat anggota badan yang diperintahkan. Yang satu diusap tentunya. Berarti wudu syar'i, ya, wahwa yaitu ghuslul a'dha'i al-arba'ah. Intinya mencuci empat anggota yang telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah pendapat dari kalangan ahli zahir. Ya, berarti sebagian ulama. Nah, tepat berarti kan? Sebagian ulama dari kalangan zahiriyah. Adapun ahli fikih kebanyakannya dari kalangan ulama, ahli fikih kebanyakan mengatakan yang dimaksud dengan wudu di sini maksudnya adalah mencuci kemaluan. Itu namanya berwudu. Ya kan? Karena wudu kadang mencuci kemaluan saja. Cebok juga dikatakan wudu. Makanya Said bin Musayyib tadi, Sayyidul Tabi'in, ketika mengomentari sebagian kawannya, dia habis qadha hajah. Kemudian dia cebok dengan air. Maka dia mengatakan, ini adalah wudunya wanita. Ini ceboknya wanita pakai air. Kalau laki-laki ceboknya pakai batu. Nah gitu. Tapi sebutnya apa? Sebutnya wudu. Nah, maka jumhur ulama mengatakan yang dimaksud wudu di sini adalah mencuci kemaluan. Dhahiriyah ya apa adanya, namanya wudu berarti wudu apa? Wudu syar'i kan gitu. Nah, ini lagi-lagi, ini udah jelas-jelas dalilnya, kenapa dipalingkan kan seperti itu. Kan wudu, kenapa antum mengatakan wudu maksudnya mencuci kemaluan? Nah, ini repot kalau seperti ini ditanya seperti ini. Karena nggak tahu asal usulnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang awam taklid atau berijtihad? Ya taklid saja kan gitu. Gara-gara wudu aja beda pendapat kan? Apa ini maksud wudu? Pakai kitab Bulughul Maram, mentahan tanpa syarah. Ya misalkan. Sudah jelas-jelas. Ini sering banget. Sudah jelas-jelas. Ya, antum itiba ke siapa? Itiba ke ulama atau itiba ke Rasul? Ini nanyanya saja sudah salah. Ini pertanyaan yang salah. Ya kan? Masa dipertentangkan antara ulama dan Rasul? Ya tentu tidak bisa. Ya, ya tentu itiba Rasul, nggak mungkin itiba ulama kan seperti itu. Cuma bagaimana tahu kalau itu yang disebut itiba kan seperti itu. Nah, di sini nih, ternyata jumhur ulama mengatakan dari kalangan ahli fikih yang dimaksud wudu di dalam hadis ini adalah mencuci kemaluan. Ya. Karena maknanya adalah mubalaghatun fin nadhafah wajtinaban listidkhalin najasah. Bersungguh-sungguh dalam membersihkan dan menjauhkan dari kotoran atau najis. Itu namanya dikatakan sebagai wudu, ya. Makanya Syekh Abdul Fauzan mengatakan wal azhar. Berarti apa? Yang rojih lah bahasa kitanya. Yang rojih walau a'lam, kata Syekh Abdul Fauzan, yang dimaksud wudu di dalam riwayat ini memang mencuci kemaluan yang pertama. Kemudian ya dilanjutkan dengan mencuci anggota yang empat. Ini lebih sempurna di dalam toharoh dan di dalam nadhofah, ya. Dalam bertoharoh dan bersuci. Berarti Syekh Abdul Fauzan mengatakan betul maksud wudu di sini memang mencuci kemaluan, tetapi disambung dengan mencuci empat anggota yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak menyalahkan maknanya mencuci kemaluan. Tapi jumhur fuqaha tadi memang hanya mencuci kemaluan. Ahlu zahir memang berwudu seperti itu, wudu yang syar'i. Nah, kemudian yang menguatkan hal tersebut adalah menguatkan pendapat Syekh Abdul Fauzan ini adalah sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ya. Disebutkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pada suatu malam tertimpa janabah. Suatu malam tertimpa janabah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tawaddo, berwudulah kamu, kemudian
Waghsil dzakarok tsumma nam. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu kemudian tidur. Ya. Jadi berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu kemudian tidur. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka wudu di sini adalah bisa mempunyai makna mencuci kemaluan sekaligus makna mencuci anggota badan yang telah disebutkan itu 4 anggota. Tapi memang di sini kalau dilihat dari redaksi hadisnya, memang pendapat jumhur ulama itu kuat, ya. Jumhur ulama itu kuat. Yaitu maksudnya adalah mencuci kemaluan. Kalau antum sudah sering membaca redaksi hadis itu tahu, ya arahnya. Maksudnya memang mencuci kemaluan, ya. Tapi Syekh Abdul Fauzan membawakan riwayat tambahan tadi dari Umar bin Khattab. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidur, seperti itu. Kemudian fa innahu ansyad lil aud. Riwayat tambahan. Sesungguhnya berwudu tersebut itu membuat seorang kembali bersemangat. Ini alasannya. Alasan kenapa disuruh untuk berwudu. Ya. Karena seorang yang berjima itu biasanya kan membutuhkan sesuatu untuk kembali bergairah. Karena keadaan orang yang berjima biasanya dia merasa apa? Merasa lemas seperti itu kan. Kalau telah mencapai puncaknya, kemudian dia merasa lemas. Sehingga badan butuh penyegaran kembali. Di antara cara penyegarannya adalah dengan berwudu. Nah, ini faedah dari riwayat tambahan tersebut. Fa innahu ansyad lil aud. Sesungguhnya wudu tersebut itu menjadikan tubuh menjadi segar kembali. Nah, bagi yang ingin mengulangi jima kembali. Karena diantaranya apabila seseorang mengeluarkan mani itu menimbulkan badan menjadi lemas, menjadi lemah, ya, menjadi lesu. Maka biar semangat kembali berwudulah, ya, karena air menjadikan badan, ya, kembali bergairah. Ini diantara sebabnya kenapa diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian pelajaran-pelajaran hadis ini sebagai dalil disyariatkannya berwudu bagi seorang yang menggauli istrinya kemudian ingin mengulangi kembali, ya. Kalau zahir perintah berarti hukum asal perintah apa? Ya, hukum asal perintah itu wajib kan itu. Memang betul hukum asal perintah itu wajib. Ini dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dari sebagian pengikut mazhab Zahiriyah. Ya, dari sebagian pengikut mazhab Zahiriyah. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga menghikayatkan dari Ibnu Habib Al-Maliki yang sepaham, ya, pendapatnya atau sependapat dengan mazhab Zahiri dari kalangan Malikiyah. Ya. Ini pendapat Zahiriyah. Kemudian pendapat sebagian Malikiyah, perintah di sini hukumnya wajib. Hukum asal perintah wajib. Nah, tetapi jumhur ulama memalingkan, ya, makna perintah ini dari wajib menjadi, ya, sunnah, ya, mustahab, ya, karena ada riwayat yang lain yang memalingkan hal tersebut, yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi, ya, di dalam kitab beliau Syarhu Ma'anil Athar, Syarah Ma'anil Athar. Imam At-Tahawi membawakan riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawaddo." Nabi SAW pernah menggauli istrinya, kemudian beliau mengulanginya lagi dan tidak berwudu. Nah, ya, tidak berwudu berarti bukan keharusan. Perintah tadi dibawa kepada perintah yang sifatnya sunnah, anjuran saja.
Karena ada riwayat lain, ya, di dalam kitab Syarah Ma'anil Athar, riwayat Imam At-Tahawi. Ya. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan melanjutkan setelah membawakan riwayat ini, lakin yambahi lahu alla ya'uda illa ba'dal wudu. Tetapi hendaknya seseorang itu tidak mengulangi jima kembali sebelum dia berwudu, ya. Karena tadi dikatakan lebih membuat seorang kembali bersemangat, ya. Kemudian yang kedua itu lebih bersih, ya. Adapun mandi terlebih dahulu itu tidak wajib, ya, karena jadi lama kalau mandi. Ya sekedar berwudu, sekedar mencuci kemaluan, tentu itu lebih utama, ya. Maka keumuman hadis ini memberikan faedah sama saja, ya. Apakah yang digauli itu satu istri atau istri yang lainnya? Misalkan, ya, dia punya 4 orang istri kalau sekarang, ya, 4 orang istri. Kemudian pada malam hari ingin menggilir istrinya. Istri yang pertama, ya, dia gauli. Kemudian ingin menggauli istri yang kedua, maka dia berwudu. Atau tidak disyaratkan seperti itu, ya. Atau tidak disyaratkan seperti itu. Jadi misalkan apabila istrinya yang digauli itu adalah 1 orang, dia punya 4 orang, tapi dia ingin mengulangi kepada 1 orang, apakah itu yang disyariatkan atau apabila 2 orang yang berbeda yang ingin digauli, kan seperti itu. Ya, ini kalau istrinya banyak, ya. Kalau kebanyakan kita kan istrinya cuma 1, kan seperti itu. Ya. Berarti keumuman hadis ini berlaku baik bagi yang istrinya 1 atau istrinya lebih dari 1, kan seperti itu. Sama saja apakah yang dia ingin gauli istri yang tadi dia gauli atau istri yang lainnya, ya. Apabila istrinya lebih dari 1. Ya. Ini syarah para ulama, saya membacakan saja. Ya. Adapun mandi, maka telah sabit dari Nabi SAW, beliau pernah menggilir istri-istrinya, ya, dan beliau tidak mandi, ya. Memang ada beberapa riwayat setiap menggauli satu istrinya beliau mandi terlebih dahulu, ya. Tapi itu bukan terus menerus, bukan kebiasaan yang terus menerus. Semuanya boleh. Jadi Nabi pernah menggilir istrinya pada suatu malam. Tidak disebutkan beliau mandi terlebih dahulu. Ya, di antara, ya, jima kepada istri tersebut. Jadi dari 1 orang istri ke istri berikutnya Nabi tidak disebutkan mandi terlebih dahulu. Tapi dalam sebuah riwayat Nabi setiap menggilir satu istrinya, beliau menjedanya dengan mandi terlebih dahulu, ya. Yang pertama yang menunjukkan Nabi tidak mandi terlebih dahulu adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dua-duanya boleh. Boleh mandi, boleh enggak. Ini yang enggak mandi dulu kita sebutkan, ya. Yang pertama adalah sebuah riwayat, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidah minal lail wan nahar. Nabi SAW pernah menggilir seluruh istri-istrinya, ya. Itu pada waktu malam hari maupun siang hari, ya. Minal lail wan nahar. Satu waktu saja. Jadi langsung dari satu istri ke istri berikutnya. Pernah sekali waktu dalam malam hari, pernah sekali waktu siang hari, menggilirnya seperti itu, ya. Wahunna ihda ashroh, dan jumlah istrinya adalah 11, ya. Maka Qatadah mengatakan, qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas, au kana yutikuhu, emang Nabi mampu menggilirnya dalam satu waktu langsung, ini bergiliran 11 orang istri baik malam maupun siang? Qala, kata Anas,
kunna natahaddath annahu u'tiya quwwata thalathin. Kami telah membincangkan hal tersebut. Kami pernah berbincang-bincang tentang hal tersebut, maka dikatakan beliau diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Ya. Wa qala Sa'id an Qatadah, maka Sa'id ya berkata membawakan riwayat dari Qatadah, inna Anasan haddatsahum, sesungguhnya Anas bin Malik pernah mengatakan ya tis'u niswah, jumlah istrinya ketika itu adalah 9 orang. Nah, ketika dari riwayat 11. Yang 2 kan wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian sisanya tinggal 9. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi kami pernah membincangkan hal tersebut. Dikatakan Nabi diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Makanya kan heran tadi. Qatadah bertanya kepada Anas, memang Nabi kuat menggilir dalam sekali waktu 11 istrinya? Ya kuat, karena beliau diberikan kekuatan 30 laki-laki. Nah, di sini tidak diterangkan ya bahwasanya Nabi menjedanya dengan apa? Dengan mandi, karena langsung sekali waktu, malam maupun siang. Berarti boleh. Yang kedua, Nabi menjedanya dengan mandi. Nah, karena 2 riwayat. Jadi yang kedua adalah sebuah riwayat ya disebut yang dibawakan oleh Imam Abu Daud, kemudian Imam Nasai, tapi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membawakan di dalam Fathul Bari ketika mensyarah Sahih Bukhari. Tapi riwayatnya Imam Abu Daud dan Nasai. Kemudian dari sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah itu kitab sedikit koreksian terhadap fikih sunnah, tapi bukan seluruhnya. Beberapa bab yang dikoreksi oleh Syekh Al-Albani. Ya, 1 jilid saja. Ya. Tamamul Minnah. Kekeliruan riwayat yang ada di dalam kitab fikih sunnah ya, Said Sabik. Ada kajiannya kata Pak Taufik itu di Tajriyah. Ini ada koreksiannya kitab ini. Nama kitabnya adalah Tamamul Minnah oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani menghasankan riwayat ini yang akan kita bacakan. Jadi dari hadisnya Abi Rafi radhiyallahu anhu, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maula. Ya. Maula berarti apa? Mantan budak. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi yahtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Nabi SAW pernah menggilir para istrinya ya pada suatu hari. Dan setiap akan menggilir istrinya, setiap selesai akan menggilir istri yang lain, maka beliau menjedanya dengan mandi terlebih dahulu. Nah, ini riwayat yang dijeda dengan apa? Dengan mandi. Ya. Qala, maka dia berkata, yaitu Abu Rafi, fakultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'alahu ghuslan wahidan, ala taj'alahu ghuslan wahidan. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mandi terlebih dahulu setiap akan menggilir istrimu yang lainnya? Apakah tidak cukup mandi sekali saja? Berarti setiap mau menggilir dijeda dengan apa? Dengan mandi. Ini dikomentari oleh Abu Rafi. Emang nggak cukup ya Rasulullah mandi sekali saja? Ya, mandi sekali habis itu menggilir istri-istrimu. Qala, maka Nabi menjawab, hada aska wa atyab wa adhar. Justru mandi tersebut ini lebih mensucikan, ya, lebih bersih dan lebih wangi. Ini seperti itulah, ya, azka wa atyab wa adhar. Boleh lebih bersih dan lebih mensucikan. Jadi saya senantiasa ketika akan menggilir istri saya itu menjeda dengan mandi terlebih dahulu karena lebih suci dan lebih bersih. Ya. Wallahu taala a'lam. Berarti boleh dijeda dengan mandi, boleh langsung. Ya, berarti ada 2 hal yang dibahas ya di dalam riwayat ini. Pertama adalah hukum berwudu. Ya. Hukum berwudu, maka jumhur ulama menyatakan sunnah.
Hanya saja yang dimaksud wudu itu apa? Apakah wudu syar'i atau wudu yang maksudnya mencuci kemaluan? Maka pendapat yang lebih hati-hati, dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini berkaitan dengan wudunya, tetapi tidak wajib. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mandi. Itu juga dibolehkan karena Nabi pernah menggilir istrinya tanpa dijeda dengan mandi. Dalam kesempatan yang lain Nabi menggilir istrinya dijeda dengan mandi. Semuanya boleh. Wallahu taala a'lam. Ya, kita lanjutkan. Ya, hadis berikutnya ya. Satu hadis lagi. Masih cukup waktunya kan? Hukmu naumil junub qabla an yatawadda. Ya, hukum tidurnya orang yang junub sebelum berwudu. Walil arba'ah. Ya. Di dalam riwayat 4 orang imam, arba'ah berarti 4 orang imam, penulis sunan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub. Ya. Yanamu wa huwa junub. Beliau tidur dalam keadaan junub. Min ghairi an yamassa ma'an. Tanpa menyentuh air. Berarti tanpa berwudu. Ya, atau bisa dikatakan tanpa mandi. Nggak menyentuh air, kan umum. Bisa nggak wudu atau bisa nggak mandi. Wa huwa ma'lulun. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang ada ilatnya atau penyakitnya. Ya, ada ilatnya atau penyakitnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Thaharah. Bab, ya, al-junub yuakhiru al-ghusla. Seorang yang junub mengakhirkan mandinya. Jadi nggak langsung mandi, diakhirkan mandinya. Ini Imam Abu Daud. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Kubra dan Ibnu Majah dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Ya. Tapi redaksinya nggak seperti ini. Dari jalur Syu'bah dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Cuma tadi ada ujungnya dari Al-Aswad, dari Aisyah, kan sama muaranya. Sampai ke Aisyah. Lafaznya tidak seperti ini. Tapi semisal. Karena ini riwayat Imam Muslim. Bunyinya, kana Rasulullah SAW idza kana junuban. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau dalam keadaan junub. Apabila beliau dalam keadaan junub. Fa'arada an yakula. Dan beliau ingin makan. Au yanama atau minum. Tawaddu'a wudu'ahu lis-salat. Maka beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ini disebutkan Nabi SAW akan makan dan akan minum. Adapun riwayat imam yang 4 tadi kan, Nabi SAW apabila Nabi SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi riwayat ini kan saling menguatkan. Makanya tadi ada bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antara bab yang berkaitan dengan bolehnya tidur dalam keadaan junub. Kemudian minum, kemudian makan, ya. Kan ada tadi pembahasannya. Riwayat Imam Muslim yang disebutkan adalah apabila Nabi ingin makan dan tidur, ingin tidur di sini ya. Dua perkara berarti di sini yang disebutkan ya. Ya, makan dan tidur, betul. Apabila Nabi SAW, ya saya ulangi riwayatnya, ya tadi agak keliru sedikit. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza kana junuban fa'arada an yakula aw yanama. Nah, adalah Rasulullah SAW apabila beliau junub dan beliau ingin makan atau ingin tidur,
maka beliau terlebih dahulu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini makan dan minum riwayat Muslim. Adapun riwayat 4 orang imam ini adalah pengabaran bahwasanya Rasulullah ketika tidur dalam keadaan junub, beliau tidak mendahului dengan menyentuh air terlebih dahulu. Ya, berarti riwayat 4 ini menunjukkan tidak perlu berwudu. Riwayat Muslim menunjukkan disunahkan untuk berwudu. Itu maksudnya. Ya. Tetapi riwayat yang menyatakan Nabi tidak menyentuh air itu maklul. Sedangkan riwayat yang Nabi berwudu itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kemudian bagaimana menyikapi dua riwayat ini? Ya, yang seakan-akan bertentangan. Pertama, para ulama melemahkan riwayat dari imam yang 4. Di antara Imam Ibnu Abdul Hadi. Ya. Beliau menukil dari Imam Ahmad, "Hadzal hadis laisa sahihan." Hadis ini tidaklah sahih. Berarti dhaif hadisnya, bertentangan dengan riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan wa yumkinu hamluhu ala anal ma fi qawliha min ghairi an yamassa ma'an huwa ma'ul husli amal wudu fa huwa thabit. Tidak perlu dibuang riwayatnya. Tidak ada pertentangan riwayatnya. Yang pertama, dhaif, ya udah buang aja dhaif. Ambil riwayat Muslim. Berarti memang dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu. Atau yang kedua, ini tidak ada pertentangan, digabung. Maksudnya Rasulullah SAW ketika tidur dalam keadaan junub, beliau tidak menyentuh air, maksudnya beliau tidak mandi. Air mandi maksudnya. Adapun wudu maka telah sabit, telah tetap ya perbuatan tersebut. Ya. Ini yang pertama. Jadi digabung. Ya. Tidak dibuang riwayatnya. Bagi yang mengambil riwayat pertama, maksudnya Nabi tidak menyentuh air, Nabi tidak menyentuh air untuk mandi. Tetapi menyentuh air untuk wudu itu sudah maklum, sudah diketahui. Berarti tidak bertentangan dengan riwayat Muslim. Ini pertama. Atau yang kedua, ya, memang wudu di dalam riwayat tersebut memang tidak wajib, hanya sunnah. Maka Nabi kadang-kadang meninggalkan wudu untuk menerangkan bahwasanya hal tersebut boleh. Ya. Ini Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim. Wudu dalam keadaan junub bagi orang yang akan tidur atau mau makan itu tidak sampai wajib. Kadang-kadang Nabi meninggalkannya untuk diketahui bahwasanya perbuatan tersebut tidaklah wajib. Maka dikatakan wa tarkuhu, ya, dibawakan oleh Imam Nawawi lengkapnya gini. Au yuhmalul wudu'u 'alal istihbab. Tidak perlu dibuang riwayatnya. Maka wudu di sini maknanya adalah istihbab, dianjurkan, ya. Wa tarkuhu sallallahu alaihi wasallam lahu 'alal jawaz. Dan Nabi SAW terkadang tidak berwudu dalam rangka mengajarkan kepada umat bahwasanya perbuatan tersebut adalah boleh. Wal awal dzakarahu al-Baihaqi. Yang pertama tadi yang dimaksud Nabi tidak menyentuh air maksudnya tidak mandi, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam Al-Baihaqi yang menisbatkan pendapat ini kepada Abul Abbas Ibnu Suraij, ya. Kemudian beliau mengatakan wa bihi na'khud, dengan pendapat itu aku berpegang. Nah, yang pertama. Jadi dibawakan ke makna Nabi tidak menyentuh air untuk mandi. Ini pendapat pertama. Atau pendapat kedua, wudu di situ memang tidak wajib. Nabi memang meninggalkan menggunakan air baik untuk wudu maupun mandi untuk menunjukkan hukumnya boleh. Nah, pendapat kedua ini dipegang oleh Imam Ibnu Qutaibah. Ya. Di dalam kitab Ta'wil
ya, takwil mukhtalafil hadis, ya. Tafsir dari hadis-hadis yang diperselisihkan. Maksudnya apa? Hadis-hadis yang dohirnya kontradiksi. Itu nggak kontradiksi. Itu Imam Ibnu Qutaibah. Satu jilid, ya. Satu jilid, ya. Di As-Sunnah ada kitabnya. Salah halaman saya bawa ke Al-Wadi, ditukar dapat yang baru. Ya, kitab apa? Takwil Mukhtalafil Hadis. Satu jilid tebal. Hadis-hadis yang berselisihkan, dohirnya bertentangan, padahal enggak. Nah, kan tadi riwayat 4 dohirnya bertentangan dengan riwayat Muslim kan gitu. Riwayat keempat, Nabi nggak berwudu, tidak menyentuh air bahkan, kemudian tidur. Riwayat yang kedua Imam Muslim, malah Nabi senantiasa berwudu. Kan ini kontradiksi. Berarti ada yang dhaif. Kata Imam Ibnu Qutaibah enggak, digabung. Enggak ada pertentangan. Maksud Nabi berwudu itu sunnah. Maksud Nabi tidak berwudu menunjukkan boleh. Nah, jadi dibawa ke situ. Ini takwil dari Imam Ibnu Qutaibah. Adapun takwil dari Imam Ibnu Suraij, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, maksudnya adalah Nabi SAW tidak menyentuh air mandi, tetapi yang disentuh hanyalah air untuk berwudu, karena itu telah maklum. Jadi ada dua takwil, ya. Kemudian para ulama ketika membahas dua takwil ini, maka mereka membawakan riwayat dari Ibnu Umar untuk menguatkan ini takwil mana yang lebih tepat, kan gitu. Dikatakan Anna Umar, ini dari Ibnu Umar. Anna Umar berarti ayahnya. Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya. Anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, ya, idza tawaddo'a, jika seorang tersebut telah berwudu, silahkan tidur. Wa fi riwayat ini Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, na'am liyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Kalau tadi kan, ya, apabila dia telah berwudu. Tapi riwayat kedua, na'am liyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Ada kalimat perintah. Ya. Kemudian tidurlah sampai dia mandi jika dia mau. Mandi jika dia mau. Kemudian hendaklah dia tidur, ya, sehingga dia mandi terlebih dahulu. Kalau mau. Idza syaa, kalau mau. Kalau nggak mau ya wudu saja, seperti itu. Ini riwayat Muslim, kemudian yang kedua riwayat Bukhari Muslim. Ya. Berarti di sini memang ada perintah berwudu, ya. Ada perintah berwudu. Jadi ada beberapa takwilan di sini, ya. Takwilan dari ulama mutaqaddimin, tadi Imam Ibnu Suraij, kemudian Imam Ibnu Qutaibah. Dua takwilan yang berbeda, bermuara kepada dua riwayat tersebut, ya. Tapi memang ada perintah Nabi SAW untuk berwudu. Ya itu tadi dimaknai, perintahnya adalah sunnah. Perintahnya adalah sunnah, bukan perintah wajib. Berarti takwil siapa yang lebih tepat? Hah? Takwilnya siapa yang lebih tepat? Kan saya membawakan dua takwil tadi. Kemudian hadis terakhir tadi dibawakan untuk menguatkan salah satu dari dua takwil tersebut. Apa? Takwilnya siapa yang lebih tepat? Hah? Dua hadis ini, ulang dari awal, nggak apa-apa. Ya kan sekali-kali mikir kan? Dua hadis ini kan dohirnya bertentangan, gitu dulu. Yang satu menunjukkan Nabi tidak menyentuh air. Riwayat Muslim, di Bulughul Maram memang nggak ada yang riwayat Muslim, cuma disarah maksudnya. Riwayat Muslim, apabila Nabi ingin makan atau tidur berwudu. Muslim jelas sahihnya riwayatnya. Ini dibersihkan. Kan dua-duanya bertentangan, ya kan? Bagaimana cara mengkompromikannya kan seperti itu? Yang pertama, sebagian ulama
Tidak ada pertentangan dua riwayat ini. Karena riwayat tadi yang dikatakan Nabi tidak menyentuh air, maksudnya Nabi tidak mandi, tidak menyentuh air, mandi, tapi tetap berwudu karena telah ma'ruf. Ini takwil yang pertama. Ya, ini dipilih oleh Imam Ibnu Surayj yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi. Takwil yang kedua, hadisnya tidak bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan Nabi meninggalkan wudu karena memang hukumnya boleh untuk menunjukkan tidak wajib. Ya. Kemudian riwayat Aisyah menunjukkan berwudu itu sunnah. Nah, ini adalah takwil Imam Ibnu Qutaibah. Berarti ada dua takwil kan? Kemudian Syekh Abdul Fauzan membawakan dua riwayat. Ya, apakah salah seorang dari kami, Umar bertanya, ya, Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar. Umar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub? Ya, maka Nabi menjawab, ya, jika dia berwudu. Atau dalam riwayat Muslim, hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Kemudian hendaklah dia tidur, ya, sampai dia mandi kalau mau, ya kan? Ada mandi, ada wudu. Berarti ini menguatkan apa? Pendapat siapa? Hah? Hah? Ibnu Qutaibah berarti kan? Menguatkan pendapat Imam Ibnu Qutaibah, ya kan seperti itu. Ya. Tetapi pendapatnya Ibnu Surayj juga kuat karena riwayat Bukhari Muslim kan sampai dia mandi kalau mau. Berarti hukum asal wudu udah ma'ruf kan gitu. Kan seperti itu. Hah? Hukum asal berwudu berarti udah ma'ruf. Kan Nabi dikatakan hatta ya tasila idza syaa, sampai dia mandi kalau dia mau. Berarti wudu udah enggak usah dibahas, sudah ma'ruf. Maka ketika dikatakan Nabi tidak menyentuh air, memang Nabi enggak mandi kan seperti itu, ya. Jadi intinya wudu di sini adalah bukan suatu yang wajib, itu disepakati. Karena riwayat Bukhari Muslim mengatakan jika mau. Nah, kan gitu. Ya. Mandi tidaklah wajib. Wudu disunahkan. Kemudian pelajaran-pelajaran yang ini jam berapa ini? Ini cukup nggak nih? Sedikit lagi nih. Hah? Berapa? Waduh, 1 menit lagi ya. Ini ada khilaf sedikit sebenarnya, Zuhiriyah ini. Insya Allah kita akan bahas sedikit nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, pelajarannya di sini. Ada sedikit khilaf dari kalangan Zuhiriyah maupun ulama yang lainnya. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.